ma adraka ma illiyun kitabun marqum. Belajar membaca Al-Quran. Nah, sekarang Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu adalah malaikat Allah yang diberi julukan yaitu malaikat Ruhul Kudus. Dari sekian banyak malaikat, ada satu malaikat yang oleh Allah diberi nama lain, julukan, sebutan, yaitu malaikat Ruhul Kudus. Malaikat yang paling luar biasa, malaikat yakni adalah malaikat julukan, sebutan, yaitu malaikat Ruhul Kudus. Malaikat yang paling luar biasa, malaikat yakni adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang amat sangat paling utama, malaikat yang dimuliakan oleh Allah, malaikat yang diberi julukan Ruhul Kudus, yaitu malaikat yang mulia, malaikat yang maha suci, malaikat yang suci. Maka kenapa malaikat Ruhul Kudus, malaikat Jibril diberi nama malaikat Ruhul Kudus, malaikat yang mulia? Karena malaikat Jibril adalah satu-satunya malaikat yang oleh Allah diberi anugerah untuk menyampaikan Al-Quran. Artinya malaikat Jibril dimuliakan oleh Allah karena menyampaikan Al-Quran. Kemudian bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu disebut Syahrul Mubarak, yaitu bulan yang penuh keberkahan. Siapapun yang hidup menjumpai bulan Ramadan, maka orang itu akan mendapatkan penuh keberkahan, penuh kebaikan. Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan Syahrul Mubarak? Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Al-Quran turun yaitu pada bulan Ramadan. Maka dengan berkahnya Al-Quran, maka bulan Ramadan menjadi sebaik-baik bulan, yakni menjadi bulan yang penuh berkah. Di bulan Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah merupakan khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan di bulan Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar, di mana lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa Lailatul Qadar itu dimuliakan oleh Allah? Kenapa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan? Ternyata di mana Al-Quran turun, yakni pada malam kemuliaan atau pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi Rasul utusan Allah, yakni Khatamul Anbiya. Khatamul Anbiya itu adalah penyempurna, penutup dari Nabi dan Rasul. Tidak ada utusan, tidak ada Rasul setelah Rasulullah Muhammad SAW. Dan satu-satunya Rasul utusan Allah yang menjadi Khatamul Anbiya, penutup penyempurna dari Nabi dan Rasul, hanya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Merupakan berkahnya Al-Quran. Nabi Muhammad menerima wahyu Allah, yakni Al-Quran. Begitu pula umatnya Rasulullah Muhammad SAW akan menjadi mulia, akan menjadi khairul ummah. Sebaik-baiknya umat
adalah umatnya Nabi Muhammad. Jika Al-Quran menjadi sahabatnya, jika Al-Quran mau dipelajari, jika seseorang itu mau berdekatan diri dengan Al-Quran. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, jika malaikat Jibril mulia dengan Al-Quran, jika Ramadan mulia juga dengan Al-Quran, Lailatul Qadar mulia juga dengan Al-Quran, Nabiullah Muhammad mulia juga dengan Al-Quran. Bahkan umatnya Rasulullah akan menjadi khairul ummah, sebaik-baiknya umat ketika seseorang itu mau menjadi sahibul Quran, mau bersahabat, mau menjadi ahli Al-Quran. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, ada anak kecil usia SD namanya Najah. Najah ini seorang laki-laki kecil. Dia asalnya dari NTB, jalan gak bisa, kemudian otaknya itu kelenjarnya bermasalah, tetapi seorang ibu mendidik gula wentah Najah ini sehingga qadarullah Najah ini mampu menghafalkan Al-Quran. Bukan hanya saja hafal ayat dan surat bunyinya, tetapi sampai hafal halaman berapa, surat apa, baris berapa, bunyinya bagaimana, sampai hafal. Kemudian apa? Allah memuliakan Najah ini menjadi orang yang luar biasa. Gak ada yang gak kenal orang-orang yang menghafal Al-Quran dengan nama Najah. Kemudian ada lagi anak perempuan kecil seusia SD, ada yang namanya, siapa yang kenal yang matanya buta? Siapa? Ada yang kenal? Masita. Ada anak kecil seusia SD namanya Masita. Masita ini sejak lahir tidak bisa melihat, artinya buta. Seorang ibu mengajarkan Al-Quran kepada Masita ini terus menerus sejak kecil. Qadarullah Masita ini mampu menghafalkan Al-Quran. Kemudian Najah, kemudian Masita ini menjadi di antara peserta tahfidz Indonesia atau hafid anak-anak di RCTI. Gak ada yang gak kenal saat Ramadan ditayangkan. Itu berkahnya Al-Quran. Belum lama kemarin masih anget, ada namanya Akbar. Akbar ini seusia SMP, profesinya pemulung, tukang rongsok. Kalau tukang rongsok itu kira-kira terkenal nggak? Tukang rongsok, tukang pemulung usia SMP. Kira-kira kalau putronya ibu bapak ini kok punya anak SMP terus ngerongsok, kira-kira tegel banget. Nah ini Akbar ini seusia SMP itu ngerongsok. Di sela-sela ngerongsoknya itu ia senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa menghafal Quran, murojaah Al-Quran. Di sela-sela kesibukan rongsok, saku bajunya itu pasti ada Al-Quran saku. Nah ini ibu bapak tidak beri wau kok HP ini kantun itu kira-kira dipun balen nambah. HP ini mau kok butuh mergi kok kantun nih, HP ini keri. Menek Quran ini kok kantun kira-kira maksudnya apa buat? Gitu. Atau Pak Imam pas aja di sekolah HP ini kartun, maksudnya buatan, wah sulit. Pak ini kalau pas maka sekolah kok HP ini carry, baleni buatan, baleni. Menek Quran ini kok carry, kira-kira baleni buatan. Buatan mau jendraninya. Lah ini Akbar ini
seorang anak pemulung tetapi ia menjadi sahibul Quran, menjadi sahabatnya Al-Quran. Di tengah kesibukannya ia menyempatkan untuk membaca Al-Quran, menghafal Quran, merojaah Al-Quran. Kemudian saat hujan begitu lebat, ia berteduh di emperan toko sambil menunggu redanya hujan. Ia sambil membaca Al-Quran. Qadarullah, dengan izin Allah, si Akbar ini difoto. Ada seorang yang memfoto, kemudian ditanya-tanya, Qadarullah, ditemukanlah Akbar ini oleh Syekh Ali Jabir, kemudian diangkatlah yang menjadi anak asuhnya. Ia dijak untuk ibadah ke tanah suci, dan sekarang Akbar ini dididik oleh Syekh Ali Jabir di pondok pesantrennya. Coba bayangkan, ibu bapak seumpama punya cincin, pas nyuci, ngucek, terus cincinnya itu cepotnya tadi. Jadi itu gini kok pas nyuci, itu kok kucurnya dan luntingnya dan gelundung kok mau klosetnya dan kira-kira cincinnya dipendet badan begini, 3 gram gitu. Dipendet, kok dipendet kayak nggak kok begini? Kenapa kok cincin sudah masuk kloset kok diambil padahal najis begitu? Kira-kira kayak nggak kok? Karena apa? Karena berharga. Nganti kloset, nganti mlebu kloset kan bongkar kok. Gitu. Wong regane niku 5 juta, kloset paling 300.000 rampung kan ya. Nah, kenapa itu diambil pada sudah masuk tempat najis? Karena barang itu amat sangat nilainya tinggi, harganya karena tinggi walaupun sudah masuk di tempat najis. Begitu pula Akbar. Akbar itu kan seorang pemulung, gak banyak orang mengenal, ya kan? Uripe nang desa walaupun disu banget. Suatu sing desa wis umpetan, tapi karena ini adalah ahli Al-Quran maka termasuk barang yang berharga, maka Allah mengangkat derajat kemuliaannya. Walaupun ngumpet nih Akbar, gak ada yang tahu kalau ia ahli Al-Quran. Ternyata Allah mengangkat derajat kemuliaannya Akbar ini menjadi salah satu bagian orang yang sekarang dikenal menjadi sosok teladan bagi anak-anak remaja. Ini seorang Akbar. Ini barokahnya Al-Quran. Kemudian khususnya di Temanggung. Di Temanggung ini lumayan banyak anak-anak Temanggung, remaja-remaja Temanggung yang sekarang itu sekolah perguruan tingginya, kuliahnya itu sampai di Timur Tengah. Ada yang di Madinah, ada yang di Al-Azhar, ya kan? Ada yang di Sudan. Kira-kira tahu nggak ibu bapak, kenapa mereka kok sekolahnya, kuliahnya kok sampai ke luar negeri sana, kok boten milih si cepat niki mawon? Kok sampai diterima di sana, bahkan sekolah di sana itu gratis boten bayar, malah justru dibayar. Kira-kira kenapa? Syaratnya apa coba? Karena hafal Al-Quran. Dengan hafal Al-Quran menjadi salah satu syarat seseorang akan diterima di perguruan tinggi di Timur Tengah sana, di luar negeri sana. Itu karena berkahnya Al-Quran. Di Indonesia pun sekarang juga demikian. Hampir semua perguruan tinggi baik negeri atau swasta, mana anak muda yang hafal Al-Quran, silahkan daftar kuliah di sini, mau ngambil jurusan apa saja gratis dari milih. Kira-kira ada enggak? Hampir semuanya sekarang begitu. Kira-kira seru buat anda seumpama ibu bapak kok putra putri ini kok kuliah buat bayar gitu. Kira-kira mana buat anda? Karena mungkin kuliah bayar seneng banget. Kita nih putranya ke toko UGM seneng buat padahal bayar, nih seneng. Nopo malih kok buatan bayar.
gratis, tapi gratisnya itu karena prestasi, karena hafalan Al-Quran. Nah, inilah di antara barokahnya Al-Quran, menjadikan seseorang itu akan diangkat derajat kemuliaannya oleh Allah.